Apakah sebuah kebenaran bisa menjadi tidak benar, atau sebuah kebohongan bisa menjadi kebenaran? Ketika kamu menemukan video ini, maka kamu akan menemukan sebuah realita yang tak terjangkau oleh logika biasa. Apakah kamu sadar bahwa kenyataan begitu rumit, tak terduga dan sulit dipahami? Seolah-olah ada sesuatu yang tersirat di dalamnya, tetapi sulit untuk diurai bahkan dengan logika. Karena logika dibatasi oleh pemahaman dan informasi, dan pemahaman juga informasi dibatasi oleh panca indera. Hal ini menimbulkan sebuah dimensi paradoks, dan kamu akan mempertanyakan dasar-dasar logika dan kesimpulan pemahaman yang sudah ada selama ini dan kamu ikuti. Begitulah metalogika, dimensi di luar logika. Di video ini, mari kita mengungkap lorong-lorong gelap dari metalogika. Ikuti video ini dan jangan skip. Dimensi metalogika adalah tempat di mana konsep-konsep paradoks memunculkan pertanyaan yang lebih dalam tentang sifat hakiki dari kebenaran. Jadi, untuk memahami metalogika, penting untuk memahami bahwa ini adalah tempat di mana logika dieksplorasi, diputarbalikan, dan diuji hingga pada batasnya. Meskipun logika adalah alat yang sangat berguna untuk manusia, namun logika tidak selalu mutlak atau tanpa kelemahan. Karena pada dasarnya, logika selalu bergantung pada informasi yang dapat ditangkap melalui panca indera, penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, atau perasaan. Dan informasi yang tidak dapat dideteksi oleh panca indera mungkin tidak dapat diakses oleh logika. Pemahaman tentang dunia dibatasi oleh keterbatasan panca indera, dan logika dibangun atas dasar pemahaman tersebut yang menciptakan bias dalam menganalisis informasi dan membuat sebuah keputusan. Pemahaman manusia tentang masalah atau situasi mungkin saja tidak lengkap, dan logika hanya dapat menghasilkan kesimpulan berdasar informasi yang dimiliki. Sehingga keterbatasan ini menyebabkan ketidakpastian dan kekurangan dalam pemahaman. Logika seringkali terikat dengan paradigma atau kerangka pemikiran tertentu, sehingga perubahan paradigma dapat mengubah cara pandang terhadap suatu masalah. Sementara ada banyak masalah atau situasi yang terlalu kompleks dan tidak bisa diatasi sepenuhnya oleh logika. Dibuktikan dengan berbagai pertanyaan yang masih belum terpecahkan hingga saat ini, seperti perdebatan tentang adanya Tuhan atau perdebatan tentang kesadaran manusia, yang mana bahkan ilmuwan pun belum bisa menjawabnya. Sehingga ketidakpastian dan kompleksitas ini dapat menciptakan tantangan dan hambatan dalam membuat kesimpulan yang tegas. Meskipun bermanfaat, logika tetaplah terbatas oleh panca indera dan pemahaman, sehingga memahami keterbatasan ini dapat memberi pertimbangan sudut pandang berbeda, menggali informasi lebih lanjut, dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi logika dalam konsep metalogika. Metalogika adalah cabang logika yang memeriksa dan memahami properti logika itu sendiri. Ini mencakup penelitian tentang logika, aturan logika, dan konsep-konsep logika dalam konteks yang lebih luas. Metalogika tidak hanya terlibat dalam menerapkan logika untuk masalah atau situasi tertentu, tetapi juga mengkaji sifat-sifat logika itu sendiri. Penggunaan metalogika dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang mencoba untuk memahami bagaimana aturan atau prinsip logika dapat mempengaruhi pemikiran dan argumen, memahami kontradiksi dan konsistensi dari sebuah pendapat. Dan hal terpenting dalam metalogika adalah pemahaman tentang limitasi atau keterbatasan logika dalam penalaran manusia. Sehingga ketika kamu memahami bahwa manusia tidak selalu menggunakan logika dengan sempurna, kamu dapat lebih toleran terhadap perbedaan pendapat dan lebih terbuka terhadap dialog sekalipun tak masuk akal. Pemahaman metalogika membantu kamu menjadi lebih kritis dan berpikir lebih bijaksana dalam menghadapi argumen atau pernyataan yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek utama metalogika adalah konsep paradoks. Seperti paradoks Russell, sebuah pertanyaan yang pertama kali disampaikan oleh filsuf dan matematikawan berkebangsaan Inggris Bertrand Russell pada awal abad ke-20.
Bayangkan kamu sedang berada di sebuah kafe dan kamu ingin duduk. Tapi kafe ini mempunyai aturan. Aturannya, kamu hanya boleh duduk di kursi yang ditempati oleh orang lain. Sekarang mari kita lihat dua kemungkinan. Jika ada kursi yang sudah ditempati orang lain, berarti kamu tidak bisa duduk di sana. Dan jika ada kursi kosong, kamu pun tidak bisa duduk di sana. Karena aturan mengatakan kamu hanya boleh duduk di kursi yang sudah ditempati oleh orang lain. Dalam kedua situasi ini kamu tidak mungkin bisa mengikuti aturan dengan benar, karena aturan itu sudah pasti aneh menurut logika. Dan ini menciptakan sebuah paradoks atau kebingungan, karena aturan sendiri mengarah kepada situasi yang sulit dipecahkan. Ini menciptakan dilema logis atau paradoks, karena jawaban mengandung kontradiksi atau pertentangan internal dalam satu pernyataan atau aturan yang sudah diberlakukan. Dan kenyataannya, aturan-aturan atau hukum alam yang ada di dunia ini jauh lebih membingungkan lagi. Karena secara logika kita tak pernah tahu pasti dan tak pernah memahami yang membuat aturan atau hukum alam semesta itu sendiri. Dan pemahaman terhadap hukum-hukum alam semesta tersebut berbeda-beda. Dan perlu dicatat, istilah hukum alam semesta sendiri bukanlah konsep ilmiah yang diterima secara umum di dalam dunia sains. Dan sebagian besar, hukum yang dikenal saat ini hanya berasal dari disiplin ilmu tertentu seperti fisika. Sebagai contoh, kita sebagai manusia mempunyai kesadaran bahwa kita hidup. Tetapi secara logika, kamu tak pernah tahu dengan pasti dari mana kehidupan kamu berasal, untuk apa kamu hidup, dan kemana kamu setelah hidupmu selesai. Bahkan meskipun ilmuwan memperkenalkan teori Big Bang yang secara umum diterima sebagai model penciptaan alam semesta, mereka pun tak pernah bisa menjawab pertanyaan fundamental tentang apa yang terjadi pada saat nol atau sebelum adanya Big Bang. Kamu hanya sekedar menjalani dan mengikuti hukum atau sistem atau kepercayaan yang telah dibuat manusia lain. Pertanyaannya, apakah manusia hanya bisa tunduk dan mengikuti terhadap sesuatu hal yang bahkan tak dia pahami? Lalu apa bedanya dengan robot? Dan apa gunanya kesadaran jika kamu tak pernah menguji kembali logika kamu yang mengandung banyak paradoks itu? Metalogika adalah hal yang nyata, namun kita terlanjur untuk tak memahaminya dari awal. Kamu mungkin menganggap bahwa kebenaran adalah sesuatu hal yang mutlak dalam persepsimu tentunya. Jika ada benar, maka pasti ada salah. Benar dan salah menjadi sebuah nilai prinsip untuk kamu dan orang-orang di sekelilingmu. Tetapi benar dan salah menjadi ambigu dan membingungkan jika dihadapkan pada situasi, keyakinan dan persepsi tertentu. Sehingga kepastian adalah sesuatu hal yang mustahil di dunia ini. Karena logika selalu memiliki batasan dalam memahami realita yang terjadi. Maka konsep kebenaran tidaklah mutlak, dan metalogika memberi pesan bahwa kebenaran dapat memiliki dimensi yang lebih kompleks dan tak dapat ditarik sebuah kesimpulan pasti. Kenyataannya, kita tak pernah benar dan tak pernah salah. Semua tergantung situasi, keyakinan dan persepsi tertentu atau sistem tertentu. Dan hal inilah yang justru lebih mempengaruhi cara berpikir dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, apakah kamu manusia robot atau kamu adalah manusia yang menggunakan kesadaran penuh? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menuntun untuk merenungkan esensi dari logika itu sendiri tentang bagaimana menghadapi kebenaran dan kebohongan dalam satu konteks yang tidak konvensional. Kamu telah melihat bagaimana konsep paradok membawa kamu pada perenungan mendalam tentang sifat hakiki dari kebenaran dan kebohongan itu sendiri. Karena itu, kamu perlu mempertimbangkan perspektif baru dalam pemikiranmu sehari-hari.